Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dengan NIM 12160000185. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Psikologi, kelas 2E. Ini saya akan membahas tentang uji T atau TITES. Uji T atau TITES adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Diturunkan oleh W.S. Gosset tahun 1908. Dinamakan distribusi Staden karena waktu dipublikasikan, Gosset menggunakan nama samaran Staden dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Sejak itu, distribusi bagi T disebut distribusi Staden T. Nah, selanjutnya ada fungsinya, yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel. Ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Lalu ada spesifikasinya. Yang pertama, data yang berskala ukur interval atau rasio, lalu data berdistribusi normal, kemudian ukuran sampel kecil kurang dari 30. Dan jika sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z, hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Lalu ada jenis-jenis uji T. Ada satu sampel atau one sample t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Misalnya rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A ada 52 kg. Nah, selanjutnya ada dua sampel, two sample t-test. Ada dua, yang pertama ada dua sampel berpasangan, dependent atau paired sample t-test. Itu untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Misal rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Lalu yang kedua ada dua sampel bebas atau independent sample t-test. Adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contohnya yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Lalu ada uji T1 sampel, one sample t-test. Di sini ada statistik ujinya, lalu ada kriteria ujinya, di mana tolak H0 jika T hitung lebih dari T table atau p-value kurang dari alpha. Kemudian ada uji T2 sampel, two sample t-test, yang dua sampel berpasangan. Ini statistik ujinya, lalu kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung lebih dari T table atau p-value kurang dari alpha. Lalu ada uji T2 sampel atau two sample t-test dengan dua sampel bebas. Di sini ada statistik ujinya, kemudian kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T table atau p-value kurang dari alpha. Kemudian ada contoh kasus 2. Di sini saya hanya menjelaskan dan memberikan cara untuk paired sample t-test karena keterbatasan waktu. Di sini contoh kasusnya yaitu akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini datanya ya. Lalu di sini apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Selanjutnya yaitu tahapan uji T menggunakan SPSS. Pertama-tama, setelah masuk ke program SPSS, buka data view, lalu ketikkan data sesuai variabelnya. Kemudian klik variabel view pada SPSS, lalu pada kolom name baris pertama tulis sebelum, dan pada kolom name baris kedua tulis sesudah. Pada kolom type pilih numerik, pada kolom width pilih 8, dan pada kolom label tulis sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Lalu pada kolom measure pilih scale. Kemudian klik Analyze,
lalu descriptive statistik, kemudian explore. Selanjutnya masukkan sebelum dan sesudah ke dependent list, lalu klik plots, centang normality plots, continue, dan OK. Lalu klik analyze lagi, terus compare means, kemudian paired sample t-test. Selanjutnya masukkan sebelum dan sesudah ke paired variable. Kemudian klik option, lalu confidence interval persentase. Di sini pilih 95%, kemudian continue dan OK. Nah, hasil dapat diinput dari jendela output. Di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan beda. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang UJT. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.